Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaja Almakiah dengan NIM A1A022117 dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan semangat nasionalisme di era globalisasi dengan berlandaskan Pancasila. Yang pertama, nasionalisme berasal dari kata nation yang berasal dari bahasa Latin natio yang dikembangkan dari kata naskor yang berarti saya dilahirkan. Maka pada awalnya, nation dimaknai sebagai sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama atau group of people born in the same village. Kata nasionalisme menurut A.B. Berwell untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15 yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa yang sama. Sehingga mereka itu di kampus yang baru atau di daerah yang baru tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa atau suku asal mereka. Nah, jadi nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, namun tidak memandang rendah bangsa lain. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Jadi, globalisasi adalah sebuah proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Artinya, setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun, dimanapun melalui media cetak maupun media elektronik. Pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme. Globalisasi menyentuh segala bidang dalam kehidupan manusia. Globalisasi sendiri membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi di dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi nasionalisme. Pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme. Globalisasi menyentuh segala bidang dalam kehidupan manusia. Globalisasi sendiri membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi nasionalisme. Nah, arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan treaty atau transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan budaya barat. Nah, misalnya pergaulan bebas. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, jangan sampai arus globalisasi membawa dampak negatif yang melupakan budaya dan warisan bangsa Indonesia. Peran Pancasila sebagai landasan nasionalisme. Jadi, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasan yang secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa dalam menerima budaya asing, kita perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Jika kebudayaan asing tersebut masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kebudayaan asing tersebut dapat diterima. Namun, jika kebudayaan asing tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, maka kita menolak kebudayaan asing tersebut masuk ke Indonesia. Jadi, Pancasila menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan atau substansi Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang bersifat tetap. Dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam menerima budaya asing,
maka jiwa nasionalisme akan terus ada dalam tubuh. Selanjutnya, cara menyikapi dampak globalisasi. Jadi, globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, berkembangnya teknologi yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat. Nah, namun selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Dampak negatif ini dapat membawa pengaruh buruk bagi kehidupan bangsa. Salah satunya menurunnya jiwa nasionalisme. Nah, cara menyikapi dampak dari globalisasi tersebut adalah dengan bersikap teliti dan kritis, memperluas ilmu pengetahuan, menyesuaikan dengan norma Indonesia, menanamkan kecintaan negeri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari presentasi saya ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa dan generasi muda bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan semangat nasionalisme dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh B.J. Habibie, mereka memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Mereka siap menghadapi segala permasalahan. Mereka pulang untuk memulai segalanya dari permulaan. Nah, dengan harapan apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita implementasikan bersama-sama di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.